أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام شهر المبارك شهر القرآن وشهر المغفرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik jemaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita umur, kesehatan dan kesempatan sehingga malam ini kita semua bisa masuk di awal Ramadan 1447 Hijrah. Malam ini kita tarawih dan besok kita mulai puasa hari pertama. Tidak semua yang tahun lalu bersama kita malam ini masih diberi kesempatan. Maka ini bukan sekedar pergantian bulan, tetapi panggilan untuk iman kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya Ramadan adalah peluang penghapusan dosa, tetapi hanya bagi yang menjalankannya dengan iman dan kesungguhan, bukan sekedar rutinitas. Puasa yang kita mulai besok memiliki rukun yang sederhana namun mulia. Niat di malam hari dan menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan diri secara utuh lahir dan batin. Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wa laysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sarabahu." Yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'arqash." Berapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah puasa kita hanya menahan fisik atau juga membersihkan hati kita? Sejak sahur nanti, mari kita niatkan ibadah ini dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan. Marilah kita bangun lebih awal, walau hanya 2 rakaat tahajud. Tegakkan subuh berjamaah di masjid, isi pagi dengan zikir dan tilawah. Siang harinya bekerja mencari nafkah dengan jujur, menjaga lisan dari ghibah, menjaga mata dari yang haram, menahan amarah. Menjelang maghrib perbanyak doa, karena itu waktu mustajab. Dan ketika malam tiba, hidupkan masjid dengan tarawih berjamaah. Rasulullah SAW memang pernah sholat malam di rumah agar tidak diwajibkan atas umatnya. Namun beliau juga pernah melaksanakannya berjamaah. Maka jangan jadikan rumah sebagai alasan meninggalkan masjid tanpa uzur. Masjid adalah pusat keberkahan
dan penguat ukhuwah. Ramadan juga bulan kepedulian. Tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah manusia paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, barang siapa memberi makan orang berpuasa, ia mendapat pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Maka mari hidupkan sedekah buka puasa di masjid, ya, di musola atau kepada tangga yang membutuhkan. Jangan lupa zakat mal yang telah mencapai nisab dan haul, serta zakat fitrah nanti sebelum Idul Fitri sebagai penyempurna puasa. Ramadan juga bulan Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka buatlah target minimal 1 kali khatam selama Ramadan ini. Jika mampu 2 atau 3 kali itu lebih baik. Dan jangan lupa di 10 malam terakhir ada malam istimewa. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1 malam setara lebih dari 83 tahun ibadah. Jangan kuat di awal lalu lemah di akhir. Puncak Ramadan ada di penghujungnya. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini ibarat kurikulum kehidupan. Dari sahur kita belajar niat, dari puasa kita belajar sabar, dari tarawih kita belajar istiqomah, dan dari sedekah kita belajar dengan ikhlas. Juga dari zakat kita belajar membersihkan harta, dan dari Al-Quran kita belajar menemukan petunjuk hidup. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini bukan hanya terdengar di telinga, tetapi menembus hati dan akal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih, diampuni dosa-dosanya, dan ditetapkan sebagai orang yang bertakwa dimanapun dalam keadaan apapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.